Siang hari ini saya berada di Desa Amakakah, di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak, dan saya terima baru saja tadi sampai siang hari ini total korban di Nusa Tenggara Timur ada 163 yang meninggal dan masih dalam pencarian 45 orang. Dek, kamu sini kayak gitu. Nggak, kamu mau jaket? Saya bilang, mau sekali Bapak Presiden. Langsung dikasih secara langsung. Dipakain lagi. Senang banget Mas. Senang sekali. Ya. Saya secara pribadi dan mewakili pemerintah mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Belum usai pandemi COVID-19, sejak awal tahun 2021, bencana alam terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari banjir, longsor, gunung meletus hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Terbaru, gempa bumi mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya pada Sabtu 10 April 2021 siang. Tidak hanya dirasakan di Jawa Timur, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 ini juga dirasakan warga di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta hingga Bali dan juga Lombok. Seminggu sebelum gempa ini, longsor dan banjir bandang lebih dulu menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tercatat ada 163 orang yang meninggal dan 45 orang yang masih dalam pencarian dalam bencana di Nusa Tenggara Timur ini. Duka yang dialami warga NTT pun turut dirasakan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi desa Nele Lamadike, Kecamatan Ileboleng, Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 9 April 2021. Presiden Jokowi bahkan terlihat meneteskan air mata kala turun dari mobil kepresidenan saat mengunjungi desa yang berada persis di bawah kaki Gunung Ileboleng tersebut. Kedatangan presiden pun disambut histeris warga setempat. Dalam video yang beredar, tampak Jokowi mendekati para warga yang menyapanya. Sesaat kemudian, ia mencopot masker miliknya dan mengusap kedua matanya. Sambil menangis, Jokowi melambaikan tangan kepada semua warga yang sedang dirundung duka. Jokowi pun menyempatkan diri menyalami Kepala Desa Nele Lamadike, Pius Pedang Melai. Pius Pedang Melai yang dikonfirmasi wartawan membenarkan Presiden Jokowi menangis saat melihat kondisi desa yang ditutupi bebatuan besar dan merenggut 56 jiwa tersebut. Pius mengatakan dalam kunjungannya itu Presiden membawa serta paket bantuan yang diangkut menggunakan 3 truk besar. Selain itu, Presiden juga memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah kepada para ahli waris. Ia mengatakan, Presiden Jokowi meminta pihaknya menyiapkan lahan sebesar 1,5 hektar untuk merelokasi para korban bencana. Seorang warga Nele Lamadike, Yuliana Ina Sedon menuturkan, tangisan Jokowi itu membuat warga turut menangis. Meski dalam duka, Yanti mengaku kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu mengobati rasa sedih dan trauma pasca badai itu menerjang wilayah tersebut. Kejadian unik lainnya terjadi saat Jokowi pergi meninjau lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 9 April. Dalam video yang beredar terekam momen saat Jokowi memberikan jaketnya kepada seorang korban. Momen itu terjadi saat Jokowi mendatangi desa Tapolangun, salah satu desa yang terdampak banjir. Saat berjalan, Presiden melihat dan memanggil Franciscus yang tengah berdiri dengan jarak sekitar 2 meter darinya. Franciscus mengaku kaget karena dirinya tidak ada rencana untuk meminta jaket kepada Presiden Jokowi. Ia hanya datang untuk melihat langsung dan berfoto bersama Presiden Jokowi yang pertama kali menginjakan kaki di kabupaten tersebut. Kejutan untuk Frans tidak berhenti sampai di situ. Ketika pulang ke rumah, ia merogoh saku di dalam jaket merah yang baru saja diberikan oleh Jokowi. Frans berujar, di dalam jaket tersebut terselip uang Rp1.000 bergambar Patimura. Ia pun tak menyangka seorang presiden bisa menyimpan uang Rp1.000. Jaket dan uang di dalamnya dari Jokowi pun akan dijaga Frans sebagai kenang-kenangan. Bahkan Frans mengaku tidak akan mencuci jaket tersebut.
Momen lain saat kunjungan Presiden ke NTT juga terekam dalam sebuah video. Seorang siswa SMP di Lembata bernama Vidi Making rela mengejar mobil Presiden Joko Widodo demi memberikan sepucuk surat cinta. Vidi Making memberikan surat tersebut saat rombongan Presiden Jokowi melintas di desa Waipukang menuju desa Amakaka, Kecamatan Ileape. Kala itu, Presiden Jokowi tengah membuka jendela mobilnya dan menyapa masyarakat. Vidi lantas berlari menghampiri Presiden Jokowi untuk memberikan surat cintanya. Berdasarkan pengakuan Vidi, ia sebenarnya ingin memberikan surat tersebut di depan umum. Namun, hal itu urung dilakukan karena pengamanan Presiden yang begitu ketat. Vidi pun lantas memilih untuk berlari menghampiri Presiden Jokowi yang berada di dalam mobil. Mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi juga kala itu tampak melambat karena melintasi jalan yang rusak serta berlubang. Begitu Presiden Jokowi membuka jendela, Vidi langsung berlari menghampiri dan menyodorkan surat cinta yang ditulisnya dalam waktu semalam itu pada Presiden. Aksi Vidi tersebut disambut baik oleh Presiden Jokowi. Ketika menerima surat dari Vidi, Presiden Jokowi juga menganggukkan kepala tanda terima kasih. Menurut pengakuan Vidi, ia sempat ditegur oleh Pas Pampres yang mengawal mobil Presiden Jokowi. Setelah berhasil memberikan surat, Vidi langsung menepi kembali dan membiarkan Presiden Jokowi bersama rombongan melintas di wilayah tersebut. Vidi menuturkan, isi surat tersebut adalah keluhan-keluhan masyarakat Lembata. Ia pun berharap agar Presiden Jokowi bisa menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di Lembata. Duka mendalam mengiringi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi pun turut sampaikan rasa prihatinnya saat kunjungi lokasi bencana. Bahkan air mata orang nomor 1 di Indonesia itu pun tak sanggup dibendung saat melihat rakyatnya dirundung nestapa. Sejumlah momen menyentuh hati saat Presiden bertemu dengan para korban bencana pun terekam dalam kamera. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.